Saya dari ITB Stikom Ambon. Prodi saya Teknik Informatika, NIM saya 2101001A027. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang aljabar abstrak. Di sini ada pengertian aljabar abstrak. Aljabar abstrak adalah cabang matematika yang berfokus pada konsep-konsep dan struktur-struktur matematika yang lebih umum, tanpa memperhatikan aplikasi spesifiknya. Aljabar abstrak menciptakan kerangka kerja dan bahasa yang dapat digunakan untuk memahami dan menyelidiki struktur matematika secara lebih umum. Di bawah ini saya akan menjelaskan beberapa konsep dan fungsi utama dari aljabar abstrak. Baik, yang pertama di sini ada fungsi aljabar abstrak. Ada 4 fungsi, yaitu yang pertama ada generalisasi, yang kedua unifikasi konsep, yang ketiga teorema dan bukti, yang keempat ada aplikasi di bidang lain. Di sini ada fungsi generalisasi. Fungsi generalisasi aljabar abstrak memungkinkan generalisasi konsep-konsep matematika. Misalnya dalam aljabar linear, kita dapat memahami vektor sebagai entitas matematika tertentu. Aljabar abstrak memungkinkan kita untuk mengkaji struktur umum di balik konsep ini tanpa harus terikat pada contoh-contoh tertentu. Yang kedua ada unifikasi konsep. Unifikasi konsep aljabar abstrak membantu dalam menemukan pola umum dan hubungan di antara berbagai konsep matematika. Misalnya, berbagai cabang matematika seperti aljabar linear, teori grup, dan teori cincin dapat disatukan dan dipahami lebih baik melalui konsep aljabar abstrak. Yang ketiga ada fungsi teorema dan bukti. Fungsi teorema dan bukti aljabar abstrak menyediakan kerangka kerja untuk membuktikan teorema dan properti umum tanpa tergantung pada detail khusus dari struktur matematika tertentu. Ini membantu menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang dasar matematika. Yang keempat ada fungsi aplikasi di bidang lain. Fungsi aplikasi di bidang lain ini, konsep-konsep aljabar abstrak sering memiliki aplikasi di berbagai bidang ilmu, termasuk fisika, ilmu komputer, ekonomi, dan lainnya. Misalnya teori grup digunakan dalam fisika partikel dan aljabar linear digunakan dalam pemrosesan citra. Yang kedua ada contoh struktur aljabar abstrak. Di sini ada contoh grup. Contoh grup suatu himpunan dengan operasi biner yang memahami beberapa sifat tertentu seperti asosiatif, identitas, dan invers. Di sini ada cincin. Himpunan dengan dua operasi biner biasanya penjumlahan dan perkalian yang memahami beberapa sifat tertentu. Yang ketiga, ruas divisi. Struktur aljabar yang memiliki operasi perkalian yang memenuhi sifat tertentu seperti adanya elemen pembalikan perkalian. Yang keempat, fungsi ruang vektor. Struktur aljabar yang terdiri dari himpunan vektor dengan dua. Di sini yang ketiga ada manfaat aljabar abstrak. Yang pertama generalisasi dan abstraksi. Aljabar abstrak memungkinkan kita untuk mengidentifikasi dan memahami pola umum di berbagai cabang matematika tanpa terjebak dalam detail yang spesifik. Yang kedua, penemuan dan pengembangan teori. Aljabar abstrak memberikan kerangka kerja untuk menemukan dan mengembangkan teori baru di dalam matematika. Konsep-konsep baru dapat ditemukan melalui pemikiran abstrak. Yang ketiga, aplikasi luas. Konsep-konsep yang muncul dari
aljabar abstrak seringkali memiliki aplikasi luas di berbagai bidang ilmu pengetahuan, membuktikan kegunaannya di luar batas-batas matematika murni. Yang keempat, mengajarkan kemampuan berpikir abstrak. Studi aljabar abstrak membantu mengembangkan kemampuan berpikir abstrak dan logis yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Di sini ada kesimpulan yang dimana aljabar abstrak menjadi fondasi bagi banyak bidang matematika dan memiliki dampak besar pada pemahaman dan pengembangan konsep-konsep matematika yang lebih lanjut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon